Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang konsep interaksi herbal dengan makanan pada mata kuliah farmakologi interaksi obat dan makanan. Baik, sebelum kita mulai kuliah pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, pada kesempatan kali ini pesan hikmah yang Ibu berikan, Ibu ambil dari surat An-Nahl ayat 11, di mana pada surat tersebut menjelaskan tentang firman Allah, di mana air hujan, tanam-tanaman, zaitun, buah kurma, buah anggur, dan segala macam buah-buahan itu merupakan tanda dari kekuasaan Allah, di mana eh, tanaman tersebut, buah tersebut juga akan menjadi eh, bahan atau pengobatan untuk kita. Bisa menjadi obat, bisa menjadi penawar dari segala macam penyakit. Baik, bahan kajian pada hari ini 3 hal, yaitu apa itu definisinya, lalu bentuk sediaan dari herbal itu apa saja, dan bagaimana interaksi herbal. Apa yang dimaksud dengan obat herbal? Bahan baku atau sediaan yang berasal dari tumbuhan yang memiliki efek terapi atau efek lain yang bermanfaat bagi kesehatan. Sedangkan komposisinya memang berupa bahan mentah atau bahan yang telah mengalami proses lebih lanjut yang berasal dari satu atau lebih jenis tumbuhan. Jadi herbal ini memang secara definisi memang dia fungsinya adalah harapannya bisa memberikan manfaat bagi kesehatan manusia dan biasanya berupa bahan mentah atau mengalami proses yang lebih lanjut dan biasanya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, beberapa macam sediaan obat, ini yang pertama berupa infus. Infus di sini maksudnya adalah sediaan cair yang dibuat dengan cara mengekstraksi simplisia nabati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Pembuatan infus merupakan cara yang paling sederhana untuk membuat sediaan herbal dari bahan-bahan seperti bunga atau daun. Jadi nanti minumannya itu bisa dengan diminum dalam kondisi hangat atau dingin. Ya, ini biasanya ya, kandungan ini mengandung herbal-herbal berupa infus ini mengandung minyak atsiri yang berkhasiat jika dibuat dalam bentuk infus atau juga dalam bentuk dekok. Di sini maksudnya adalah sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi sediaan herbal dengan air 90 derajat selama 30 menit. Jadi ini kalau infus itu hanya sebentar, hanya dipanaskan sebentar sekitar 15 menit dan biasanya bisa diminum dalam kondisi hangat atau dingin. Nah, tapi kalau yang dekok ini biasanya cukup lama mendidihkannya dan biasanya nanti airnya akan berkurang begitu kalau herbal itu. Kemudian untuk teh, teh ini kan seperti yang kita ketahui ya, biasanya banyak sekali herbal-herbal seperti bunga rosella, seperti daun teh yang lainnya ya, berbagai macam teh itu biasanya memang dibuat dalam sediaan teh. Tujuannya memang biasanya untuk membuat untuk diseduh, biasanya diseduh dengan air panas kemudian bisa kita minum langsung. Atau dalam bentuk gargarisme atau obat kumur atau obat cuci mulut. Nah, biasanya ini mengandung beberapa astringen yang dapat mengencangkan atau melapisi selaput lendir dan tenggorokan. Nah, biasanya kalau obat-obat herbal yang digunakan atau dikonsumsi dengan cara dikumur atau dicuci mulut, biasanya bisa dibuat dalam sediaan infus, dekok, atau tinktur yang diencerkan. Begitu juga sediaan dalam bentuk sirup juga ada. Sirup-sirup obat-obat herbal yang disediakan dalam bentuk sirup merupakan terbentuk biasanya larutan yang memang mengandung sakarosa. Di situ memang agak manis ya rasanya karena memang ada kandungan sakarosanya. Atau tinktura. Tinktura ini termasuk sediaan cair yang dibuat dengan cara maserasi atau
Simplesia dalam bentuk keringnya, dalam bentuk daun-daun kering begitu. Ya, dalam pelarut yang menggunakan pelarut yang tertera di masing-masing monografi. Nah, biasanya ini dibuat dengan khasiat 20% manfaatnya. Kemudian ekstrak. Ekstrak ini adalah sediaan kering, kental atau cair begitu bisa, dan dibuat dengan penyaring Simplesia menurut cara yang cocok. Ini tergantung dari ekstraknya mau ekstrak apa. Nanti bisa dikeringkan, bisa dengan digerus atau diubah menjadi serbuk. Biasanya cairan penyarinya, jadi cairan yang untuk mengeluarkan sarinya atau mengekstraknya itu biasanya untuk digunakan atau ditambahkan menggunakan air, etanol, atau menggunakan dua-duanya. Jadi suatu tanaman atau suatu herbal untuk bisa dikeluarkan ekstraknya dalam bentuk sediaan kering biasanya dibantu dengan cairan penyari ini. Nah, ini yang paling penting. Contoh-contoh atau beberapa macam sediaan obat herbal di lingkungan kita yang tentu bisa menjadi referensi ya untuk kita. Dan juga nanti kita bisa pertimbangkan apakah makanan ini atau obat ini, herbal ini bereaksi dengan obat lain atau bereaksi dengan makanan lain. Nanti kita ketahui dari efek sampingnya dan interaksinya dengan obat lain. Nah, ini ada 12 yang akan saya jelaskan. Pertama, sediaan obat herbal itu tentang sediaan afrodisiaka. Di sini sediaan-sediaan yang mungkin pernah kalian lihat tampilannya seperti ini. Jadi ini namanya kalau di Jawa buah cabe Jawa. Namanya kalau istilah ilmiahnya Piperis retrofractus. Nah, sediaan ini namanya afrodisiaka, itu dia termasuk herbal yang manfaatnya bisa membantu memelihara stamina pria. Nah, biasanya akan dilihat atau fungsi klinisnya atau efek farmakologisnya itu dari dosis 100 mg per hari yang diuji pada 9 pria hipogonat itu menghasilkan 7 dari 9 pria mengalami peningkatan kadar testosteron dalam darah. Yang artinya secara farmakologi atau berdasarkan uji klinisnya, produk atau herbal buah cabai Jawa ini memang membantu memelihara stamina pria. Dan ada kontraindikasi pada wanita hamil dan menyusui. Namun interaksi obatnya masih belum diketahui sehingga harapannya produk ini nanti tetap dilakukan uji lanjut. Jadi sediaan antibakteri. Sediaan antibakteri biasanya ini seperti ini ya tampilannya. Namanya daun anting-anting. Biasanya kalian pernah lihat mungkin ya, ini namanya daun anting-anting. Di sini termasuk herbal yang sediaannya berfungsi dalam antibakteri. Nah, kalau di tempat lain mungkin namanya rumput bolong-bolong atau namanya daun anting-anting ya. Ini sangat-sangat sering kita lihat ya di tepi jalan, di pinggir-pinggir. Nah, itu biasanya memiliki efek farmakologi berupa aktivitas antibakteri. Nah, antibakterinya terhadap apa? Ini terhadap bakteri-bakteri seperti Staphylococcus epidermis atau Bacillus cereus. Indikasinya memang dia berharap bisa mengurangi pertumbuhan bakteri. Namun, efek yang tidak diinginkan bisa menyebabkan iritasi lambung dan peradangan pada kulit yang memang kontak dengan getah tanaman yang masih segar. Jadi ini memang ada getah yang memang kita harus hati-hati cara mengolahnya agar tidak menimbulkan efek yang tidak diinginkan seperti iritasi lambung. Sediaan anti-epilepsi. Nah, anti-epilepsi ini contohnya tanaman adalah herba pegagan. Mungkin pernah kalian melihat pegagan, daun pegagan. Nah, di sini secara farmakologinya, efeknya, ekstrak dari air daun pegagan itu sebagai penghambat aktivitas enzim ini dan ini. Nah, harapannya enzim tersebut bisa mengalami inhibit atau menimbulkan efek memiliki aktivitas abnormal pada sistem saraf pusat pada penderita neuropsikiatri. Nah, nanti harapannya enzim ini yang ada di dalam tubuh itu bisa enzim PLA2 ini yang ada di dalam herba pegagan itu harapannya bisa membantu meredakan epilepsi.
Kontraindikasinya mungkin ada alergi terhadap tanaman-tanaman ini dan tidak boleh digunakan pada anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Efek yang tidak diinginkan biasanya menyebabkan infertilitas atau ketidaksuburan. Ada juga kemungkinan reaksi alergi pada kulit. Interaksi obatnya, nah ini harapannya kita harus hati-hati kalau kita mengkonsumsi herbal pegagan yang berfungsi dalam meredakan epilepsi atau memiliki aktivitas abnormal pada sistem saraf pusat, maka sebaiknya tidak digunakan atau harus berhati-hati dengan penggunaan obat antiplatelet yang mana contohnya adalah aspirin, karena apa? Memiliki aktivitas anti-agregasi platelet. Nah, pegagan ini dapat menurunkan efektivitas dari obat anti-diabetes atau anti-hiperlipidemia. Sehingga untuk penderita diabetes, penderita hiperlipid, karena kan dia mengkonsumsi beberapa obat ya, sesuai dengan kandung manfaatnya. Nah, harapannya penderita tersebut juga tidak mengkonsumsi herbal ini. Contoh lagi sediaan antiinflamasi. Di sini ada namanya daun daruju. Jadi ada gambarnya, mungkin di daerah kalian ada yang pernah melihat. Indikasinya membantu mengurangi bengkak atau inflamasi. Inflamasi itu adalah peradangan. Nah, efeknya adanya fraksi dari metanol dari ekstrak daun daruju ini bisa menghambat adanya radang atau udem atau pembengkakan. Ini mengurangi bengkak dan interaksinya memang masih belum diketahui. Yang lainnya adalah daun seledri. Jadi daun seledri ini termasuk efek antiinflamasi atau bisa mengurangi bengkak. Karena di sini mengandung flavonoid yang bisa mempengaruhi proses peradangan dan memiliki efek anti peradangan. Kontraindikasinya nanti tidak boleh diberikan saat hamil. Nah, nanti akan menyebabkan kontraksi uterus, jadi harus hati-hati pada ibu hamil. Kemudian juga harus berhati-hati dengan penderita infeksi ginjal karena bisa menyebabkan peradangan pada ginjal. Nah, peringatannya herbal ini dapat menimbulkan alergi, shock, dan peradangan pada ginjal. Jadi harus hati-hati bahwa beberapa herbal yang menyebabkan antiinflamasi atau berfungsi dalam antiinflamasi atau berfungsi dalam mencegah bengkak atau peradangan itu harus hati-hati apabila orang tersebut mengalami sakit ginjal atau juga sedang dalam kondisi hamil. Interaksi obat secara teori memang bisa meningkatkan resiko perdarahan. Nah, jika digunakan bersama dengan antikoagulan atau anti pembekuan darah dan anti platelet. Nah, potensinya bisa meningkatkan efek obat anti hipertensi dan diuretik. Jadi, sebenarnya herbal daun seledri ini bisa memberikan efek obat anti hipertensi dan diuretik, namun tidak disarankan untuk diberikan bersama dengan obat-obat anti keagulan atau anti platelet, yang mana produk tersebut menyebabkan pengenceran dalam darah. Jadi harapannya obat herbal daun seledri ini bisa membantu meningkatkan efek obat anti hipertensi dan anti diuretik, dapat menurunkan efek terapi hormon tiroid, dan bisa meningkatkan efek obat penekan susunan saraf pusat. Jadi memang banyak beberapa hal kita beri. Biasanya kalau orang dengan hipertensi disarankan untuk minum jus seledri. Nah, di situ adalah perannya kenapa seledri ini disarankan pada penderita hipertensi. Karena apa? Orang pada hipertensi itu pembuluh darahnya memang biasanya kental, kekentalan darahnya cukup lebih tinggi ya dibandingkan dengan orang yang tidak hipertensi. Jadi kekentalan darahnya pun tinggi, sehingga harapannya ketika herbal ini dikonsumsi, harapannya darah tersebut bisa lebih lancar peredaran darahnya, tidak mengalami kekentalan, dan harapannya bisa mengurangi hipertensinya sehingga menjadi turun atau normal kembali. Sediaan lain berupa obat luka, biasanya juga diambil dari herba pegagan atau daun pegagan. Penggunaannya bisa menggunakan salep ekstrak dan setiap kandungannya bisa mengobati luka, di mana harapannya indikasinya bisa membantu penyembuhan luka lecet atau luka bakar. Antiinflamasi yang lain yaitu herba meniran atau daun meniran.
Indikasinya adalah membantu proses penyembuhan luka lecet atau luka ringan. Kemudian efek yang tidak diinginkan adalah hipoglikemi. Jadi bisa menyebabkan hipoglikemi kalau herba mineral ini terlalu banyak, terlalu sering dikonsumsi. Bisa juga menyebabkan hipotensi atau juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit dan mineral. Di situ kita harus hati-hati ketika herbal mineral ini dikonsumsi. Biasanya bagi penderita hipertensi dan diabetes itu cukup hati-hati karena bisa menyebabkan efek-efek atau reaksi dengan obat-obat diabetes, hipertensi, dan diuretik gitu ya. Jadi harus hati-hati untuk penderita diabetes, hipertensi, dan diuretik. Jadi daun herba mineral ini bisa berfungsi untuk menyembuhkan luka atau lecet dengan takaran yang sudah ditentukan, dengan dosis yang sudah ditentukan, dan perlu hati-hati pada jika digunakan pada penderita diabetes, hipertensi, atau yang mengalami gangguan ginjal. Itu harus hati-hati takaran dosisnya karena bisa menimbulkan efek-efek tadi interaksi obatnya. Di sini interaksi obat daun meniran biasanya bisa meningkatkan efek insulin dan obat-obat diabetes. Kenapa? Karena meniran itu mengandung geranin yang bisa memberikan efek inotropik negatif, chronotropik negatif, hipotensi, dan ACE inhibitor. Menghambat ACE atau hipotensi. Oleh karena itu, dapat meningkatkan efek antihipertensi atau obat-obat jantung. Jadi kalau yang herba meniran ini harus hati-hati ya kalau interaksinya itu dengan efek-efek obat diabetes, hipertensi, dan diuretik, tapi interaksinya harapannya kita harus memperhatikan tadi ya interaksi dengan obat-obat yang dikonsumsi. Sediaan lain berupa antikolesterol atau antihiperlipidemia. Contohnya adalah biji pinang, biji pohon pinang. Di situ indikasinya adalah membantu mengurangi lemak darah. Artinya memang bisa berfungsi sebagai antikolesterol atau antihiperlipid. Kontraindikasinya adalah menghindari penggunaan pada masa kehamilan dan menyusui, tidak diberikan pada anak, dan menderita kanker, esofagus, lambung, esofagit, dan penyakit ginjal juga harus menghindari penggunaan pinang atau biji pinang ini. Jadi tidak boleh digunakan pada penderita sakit tersebut. Jadi untuk orang yang ingin mengobati kolesterol, harapannya orang tersebut tidak mengalami gangguan lambung, atau gangguan ginjal karena herbal biji pinang ini akan menimbulkan kontraindikasi. Peringatan lain misalkan di sini ada efek parasimptomatik di mana akan menyebabkan peningkatan saliva, peningkatan refleks excitability, tremor, bisa menyebabkan tremor, mual, muntah, diare, dan kejang. Di situ bisa juga kita harus hati-hati. Dampak dari ini itu memang bisa berdampak pada tadi ya gangguan dari sistem parasimptomatik. Jadi sistem parasimptomatik kalau kita belajar dulu dari anatomi, sistem parasimpatis dan sistem simpatis. Di sana memang ada beberapa fungsi atau peran dalam tubuh kita untuk merangsang pengeluaran saliva atau ada sistem saraf yang bisa menghambat pengeluaran saliva. Nah, inilah peran biji pinang. Di sini dia menyebabkan peningkatan saliva sehingga dampaknya juga bisa berdampak pada tremor, juga bisa bradikardia atau kecepatan tingkat pernafasannya juga lebih tinggi begitu, atau juga bisa menimbulkan diare atau mual muntah. Sehingga penggunaan produk ini harus disertai dengan olahraga yang teratur dan diet rendah kalori atau rendah lemak. Jadi kalau orang yang sudah menjalani herbal ini harapannya juga diikuti dengan pola makan dan pola diet yang baik dan juga mengikuti saran dari medis atau dokter, resep dokter. Jadi tetap harus dipertimbangkan anjuran tersebut. Kemudian herbal lain seperti daun teh. Sering kita lihat ya, kalau daun teh sering kita lihat. Di sini efek farmakologinya memang bisa menunjukkan bahwa ekstrak daun teh yang mengandung teflavin itu bisa menurunkan kolesterol sehingga memang beberapa teh memang diklaim bisa menjadi obat atau ya penangkal atau bisa bermanfaat dalam menurunkan kadar lemak dalam tubuh atau kadar kolesterol dalam tubuh. Sehingga di sini indikasinya adalah membantu mengurangi lemak darah. Kontraindikasinya adalah ibu hamil dan menyusui karena apa? Kandungan kafein pada daun teh itu dapat menyebabkan
gangguan tidur pada bayi, sehingga pada ibu hamil dan ibu menyusui yang sering atau kebiasaan minum teh atau kebiasaan meminum yang mengandung kafein, biasanya memang dikurangi atau dibatasi karena akan mengganggu tidur dari bayi yang masih menyusui ibunya, begitu ya. Kemudian efek yang tidak diinginkan, adanya alergi, konstipasi, gangguan pencernaan, dan beberapa reaksi asam lambung dan hipersensitivitas. Jadi harus hati-hati, jangan berlebihan dalam mengkonsumsi teh ini karena ada efek yang tidak diharapkan dari herbal ini. Interaksi obat kandungan kafein pada teh itu bisa mengganggu kerja obat antihipertensi dan juga meningkatkan kadar plasma karbamazepin dan obat-obat lain. Nah, harapannya kadar kafein yang tinggi itu eh, akan mengganggu absorpsi obat serta zat besi, sehingga kemarin kita ketahui bahwa teh itu memang secara prinsip tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan makanan-makanan yang mengandung tinggi zat besi karena memang akan menimbulkan interaksi. Begitu juga dengan teh, jika dikonsumsi dengan obat-obat yang mengandung zat besi juga akan menimbulkan reaksi atau interaksi obat di mana salah satu dari efek obat tidak akan bisa bekerja optimal apabila kita mengkonsumsi bersama dengan teh, gitu ya. Jadi prinsipnya ada beberapa obat yang memang dia mengandung zat besi yang memang tidak boleh diminum bersama dengan teh, ya, karena akan menimbulkan interaksi. Sediaan yang lain selain anti kolesterol, antiinflamasi, itu juga ada sediaan antioksidan. Pernah kalian melihat seperti di sini ada buah mengkudu, ada akar lobak. Di sana fungsinya sama, memelihara daya tahan tubuh. Jadi kalau kita banyak mengkonsumsi beberapa produk makanan atau bahan makanan yang mengandung antioksidan, memang biasanya perannya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Di sini contohnya buah mengkudu dan akar lobak. Nah, kontraindikasinya memang tidak diberikan pada penderita batu empedu. Nah, efek yang tidak diinginkan, tidak ada efek samping memang yang membahayakan selama masih dalam dosis yang dianjurkan. Nah, apabila terjadi kelebihan, akar lobak itu bisa menyebabkan iritasi pada membran mukus di saluran pencernaan, sehingga harus hati-hati dengan dosis yang dikonsumsinya. Sediaan lain yaitu sediaan diuretik, artinya sediaan yang bisa menyebabkan kita akan sering buang air kecil, akan sering mengeluarkan cairan atau sering mengeluarkan keringat gitu ya, mengeluarkan air dalam seperti tadi ya, diuretik artinya melancarkan atau membuang cairan dalam tubuh, baik itu berupa buang air kecil maupun keringat atau cairan yang lain yang dibuang melalui tubuh kita. Di sini saya ambilkan contoh akar dari pepaya. Indikasinya adalah membantu melancarkan buang air kecil. Biasanya ini kontraindikasi memang tidak diberikan pada wanita hamil dan biasanya menimbulkan efek teratogenik atau menyebabkan keguguran. Jadi harus hati-hati untuk herbal yang bersifat diuretik tidak disarankan karena bisa menyebabkan keguguran. Efek yang tidak diinginkan ada alergi, ada asma, ada hipotensi, ada nyeri lambung, gitu ya. Jadi memang harus hati-hati dalam penggunaan herbal. Tidak boleh terlalu sering, tidak boleh terlalu banyak, tapi cukup dan normal saja. Karena memang sifatnya obat ini menurut WHO pun dia memang bermanfaat, tapi tidak bisa menyembuhkan begitu. Memang bisa memberikan manfaat, tapi tidak bisa dikatakan menyembuhkan. Jadi memang dia sifatnya adalah memberikan manfaat tadi ya, seperti misalkan bisa membantu dalam antioksidan, meningkatkan daya tahan tubuh, bisa membantu mencegah pembekakan atau inflamasi. Jadi itu secara alami saja, cara-cara alami yang memang belum dikatakan bisa menyembuhkan 100% karena memang zat kimia dalam herbal tersebut belum spesifik gitu ya, belum bisa spesifik seperti obat yang memang diolah untuk kerja obat tertentu, untuk kerja penyembuhan tertentu. Jadi memang
Contohnya sediaan diuretik ini bisa menimbulkan interaksi obat. Contohnya ini apabila dikonsumsi bersamaan dengan obat-obat yang mengandung warfarin. Jadi obat-obat diuretik akan ada interaksi dengan obat-obat warfarin. Sediaan saluran cerna juga bisa menjadi salah satu contoh dari fungsi atau indikasi manfaat dari herba pegagan dan buah mengkudu. Keduanya memberikan indikasi atau memberikan manfaat dalam mengatasi tukak lambung atau mengatasi memelihara kesehatan di saluran pencernaan. Jadi memang baik apabila dikonsumsi dengan takaran yang tepat, herba pegagan dan buah mengkudu ini bisa memelihara kesehatan saluran pencernaan. Kalau kita pernah dengar mungkin ada yang penderita gastritis akut, dia disarankan untuk sering-sering pagi mungkin meminum ekstrak buah mengkudu atau lain-lainnya. Itu memang kalau secara ilmu dari yang saya dapat memang di situ dianjurkan atau disarankan bisa mencoba buah mengkudu. Tapi takarannya tetap harus memperhatikan saran dari ahli herbalisnya ya. Itu dan juga harus dikonsultasikan dengan dokter karena kemungkinan kita harus melihat reaksi-reaksi jika dikonsumsi bersama obat lambung tadi ya. Nah, sediaan diabetes mellitus juga bisa ditemukan di lingkungan kita. Contohnya kulit kayu manis. Mungkin ada yang pernah mendengar ya, beberapa penderita diabetes mellitus disarankan untuk mencoba membuat teh atau air seduhan kayu manis begitu. Jadi, nah kenapa? Karena memang secara herbal, secara tradisional memang sediaan herbal kulit kayu manis ini bisa membantu meringankan sakit diabetes mellitus. Interaksi obatnya ya memang ekstraknya dari kayu manis ini memang bisa mengurangi kadar gula dalam darah dengan dosis rata-rata 2-4 gram per hari. Yang lain juga mungkin pernah melihat daun bunga seperti ini ya. Ini juga bisa menjadi sediaan herbal anti diabetes namanya daun tapak dara. Nah, di situ memberikan efek farmakologi jika saat dengan cara dibuat dengan jus, dibuat jus daun tapak dara segar. Nah, nanti bisa menurunkan kadar glukosa darah diuji yang mana itu sudah diuji pada kelinci. Sehingga nanti, tapi ini perlu penelitian lebih lanjut untuk diuji pada manusia. Apakah kita perlu melihat seberapa besar efek yang diberikan dalam pengobatan anti diabetes. Ini memang kita harus banyak-banyak mencari jurnal yang memang sudah dilakukan uji klinis pada manusia. Nah, lainnya yaitu daun murbe. Daun murbe juga bisa menjadi obat atau herbal meringankan sakit diabetes mellitus. Buah buncis atau memang sayur buncis ya, mungkin kita pernah dengar orang diabetes dianjurkan untuk makan cukup mencoba ya mengkonsumsi buncis begitu ya. Tapi memang kontraindikasinya kalau kita terlalu banyak kacang-kacangan atau produk kacang-kacangan memang bisa tidak cocok untuk penderita asam urat tinggi, sehingga orang dengan diabetes diharapkan ketika dia tidak memiliki indikasi asam urat memang boleh mengkonsumsi atau mencoba herbal dengan mengkonsumsi buncis rebus atau dibikin sayur yang berbasis atau berasal dari buah buncis. Jadi efek sampingnya memang rheumatic gout atau memang tidak cocok diberikan pada penderita asam urat. Nah, sediaan anti kanker di sini ada namanya contohnya herba sambiloto. Ini udah paling sering banget ya. Sambiloto sebagai herbal anti kanker. Nah, di sini kontraindikasinya jelas akan menyebabkan keguguran sehingga tidak boleh diberikan pada ibu hamil. Dan ada efek antagonis dengan progesteron endogen sehingga penderita ini bisa berbahaya kalau mengkonsumsi herba sambiloto. Nah, interaksi obatnya itu harapannya
tidak dikonsumsi bersama dengan daun salam karena bisa memberikan uh, efek gula darah yang lebih stabil. Ekstrak sambiloto kemungkinan memiliki efek yang sinergis dengan obat-obat yang mengandung isoniazid. Yang lainnya obat anti kanker adalah daun mimba. Di situ ada peringatan tidak boleh digunakan untuk anak-anak, ibu-ibu dalam menyusui, dan tidak boleh lebih dari 3 minggu. Jadi konsumsi herbal mimba tidak boleh lebih dari 3 minggu karena apa? Nanti akan berdampak pada mual muntah, anoreksia, dan hipersensitif dan juga menyebabkan sindrom Reyes pada bayi. Nanti bisa kalian lihat di jurnal apa itu sindrom Reyes pada bayi. Nah, obat anti kanker harapannya ini menjadi mengurangi atau membantu dalam mencegah kanker dalam tubuh, tetapi tidak mengobati ya. Nah, daun sambung nyawa atau sambung nyawa, mungkin kalau di Jawa sering mendengar daun sambung nyawa pakai bahasa Jawa. Ini biasanya ada beberapa indikasi digunakan pada penderita kanker. Baik, Ibu rasa cukup. Mungkin itu saja yang saya berikan. Jadi memang beberapa banyak herbal-herbal yang bisa kita pelajari sebagai masukan atau tambahan referensi kita bahwa beberapa herbal juga bisa bereaksi dengan obat dan juga bereaksi dengan makanan. Sehingga kita harus perhatikan peran-peran herbal itu dan interaksinya supaya bisa bermanfaat. Jadi karena memang herbal itu memang ada manfaatnya, memang bisa memberikan manfaatnya. Begitu juga dengan makanan yang kita berikan atau diet-diet yang kita berikan yang memang dia sudah mengandung zat gizi, misalkan tinggi antioksidan atau memang zat gizi yang memang tinggi vitamin C, di mana memang itu perannya sebagai antioksidan, antiinflamasi, atau mungkin vitamin A yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh, seperti itu juga ya. Jadi itu harapannya tidak menimbulkan kontraindikasi terhadap herbal yang diberikan, di mana herbal tersebut memang sudah bermanfaat, memang bisa dikatakan bermanfaat tetapi tidak menyembuhkan. Sebagai tadi ya, yang pertama sebagai anti diuretik, anti inflamasi, kemudian bisa anti kanker, anti diabetes, anti hiperkolesterol, anti bakteri dan lain-lainnya itu bisa menjadi referensi kita bahwa memang herbal tersebut harapannya kalau dikonsumsi bersamaan dengan makanan yang bisa membantu penyerapan dalam tubuh kita memang bisa menimbulkan efek yang sinergis gitu ya. Harapannya memberikan efek yang sinergis yang saling mendukung sehingga pasien bisa nyaman atau merasa lebih baik kondisi kesehatannya. Baik, akhir dari kuliah ini Ibu berikan soal evaluasi, silakan sebutkan dan jelaskan interaksinya. Obat-obat herbal yang ada di sini yang sudah saya tanyakan dibuat dalam bentuk PDF, kalian kumpulkan di e-learning. Ibu rasa cukup. Terima kasih, tetap semangat belajar. Dan walaupun tidak di kampus Unisa kita yang tercinta, tapi tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa disiplin, tetap disiplin dan menjaga kesehatan. Ibu rasa cukup. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.